wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat. Nomor peserta 7830101022. Nomor induk mahasiswa PPG saya 203132763620. Saya dari Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Gondang, Kabupaten Mojokerto, dari LPTK Universitas Negeri Malang, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran pada tanggal 18 Oktober 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, Mister. How are you today? I am fine, and you? Alhamdulillah, I am very good. What is our lesson now? English language. English language. Okay, my beloved student, before we start our lesson, let's pray together by reciting Al-Fatihah to hope that our lesson today useful in our life. Al-Fatihah. Amin. Okay. Before we start our lesson, I want to read attendance sheet and check who was absent in this morning. Who called her name or his name? Please raise your hand. Understand? Okay. Aldi Restu. Okay. Amanda. Okay. Nur Laila. Okay. Terzaidatus. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang application letter. For the first, yang pertama akan saya sampaikan adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah kemampuan yang akan kalian miliki ketika setelah mendapatkan pelajaran ini, di mana kalian ketika selesai pelajaran ini diharapkan kalian bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi, kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menyusun teks khusus untuk surat lamaran kerja. Ya, surat lamaran kerja atau application letter. Ya, oke. Okay. And then indikatornya, kalau tadi kalian kan diminta untuk bisa menganalisa, untuk bisa menyusun. Nah, itu indikatornya apa? Yaitu kalian bisa mengidentifikasi. Jadi kalian bisa tahu
fungsi sosialnya apa, struktur teksnya apa, unsur kebahasaannya apa dari teks yang berupa surat lamaran kerja. Kemudian yang berikutnya, kalian bisa membuat surat lamaran kerja yang itu digunakan nanti ketika kalian akan melamar sebuah pekerjaan. Kita akan mulai dari after graduating. Apa artinya after graduating? Setelah lulus. Oke. Biasanya setelah lulus, karena kalian sekarang sudah kelas berapa? 12. Kalian sudah kelas 12. Berarti kalau sudah kelas 12, berarti sebentar lagi akan lulus. Nah, kalau setelah lulus biasanya anak-anak kelas 12 itu kemana? Tapi kita coba ya, kita lihat. Iya, yang pertama anak-anak kelas 12 itu biasanya kalau sudah lulus mereka kemana? Kuliah. Ada yang study in university. Ada yang get married. Ada yang setelah lulus menikah. Ada di antara kalian yang sudah siap menikah? Ada juga yang searching for job vacancy. Jadi setelah anak kelas 12 itu lulus, biasanya kalau mereka tidak kuliah, mereka menikah atau juga ya mencari pekerjaan. Bagi kalian yang memilih pilihan ketiga, pilihan ketiga yaitu mencari kerja, ya, setelah lulus mencari kerja, maka apa yang kalian butuhkan? Surat lamaran kerja, betul tidak? Kamu butuh surat lamaran kerja? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran kerja pakai bahasa Inggris. Berarti materi kita hari ini penting apa tidak? Penting apa tidak? Penting apa penting banget? Penting banget. Penting apa penting banget? Penting banget. Kenapa kok penting banget? Karena materi ini akan sangat bermanfaat ketika nanti kalian akan mengajukan lamaran pekerjaan. Yang pertama, ini ada sebuah video. Nah, jadi nanti sebelum kita bahas lebih dalam, kalian ikuti dulu video yang berikut ini. Oke, silakan cek this video. You're now in the last year of high school. In a few months, you'll be graduating and entering the world of college and universities. What's next? You'll become a responsible adult and find a job to earn money for an independent life. So once you prepare, what should I do? What must I know from now? Don't worry. All you have to do is learn to make a job application letter. Ketemu dengan Kak Fikri dalam bahasa Inggris jadi mudah. Kamu udah kelas 12, sekarang waktunya belajar tentang job application letter. Job application letter adalah surat lamaran pekerjaan yang biasanya kamu tulis ketika kamu hendak melamar sebuah pekerjaan yang kamu dapatkan dari lowongan, baik di media elektronik maupun di media massa. Nah, kita akan lanjut mengenal lebih dalam tentang apa itu job application letter. Bagian kedua dari job application letter adalah resume. Mungkin teman-teman selama ini lebih mengenal dengan istilah CV atau curriculum vitae. Resume ini sendiri adalah sebuah daftar riwayat hidup yang berisikan aneka informasi tentang diri kamu terkait education, work experiences, credentials, and accomplishment. Nah, intinya resume ini adalah sebuah first impression. Kenapa? Karena disebutkan perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Nah, benar kan memahami tentang job application letter? A good job application letter can lead you to a brighter future. Dan sekilas kalian tadi tidak sudah melihat isi-isi, termasuk ada resume, ada cover letter, kemudian ada apa aja yang dibahas di dalamnya, bagian-bagiannya, itu semuanya tadi sudah tersampaikan. Kira-kira bisa ditangkap ya?
Kira-kira bisa ditangkap? Saya ingin tahu apakah kalian betul-betul sudah memahami isi dari video tadi atau tidak. Tetapi saya tidak akan meminta kalian sendiri-sendiri, individu satu-satu, enggak. Tapi akan saya buat kelompok dan nanti masing-masing kelompok mencoba untuk memahami video yang tadi dibuat oleh atau video yang tadi didengarkan dalam bentuk mind mapping. Sudah pernah mendengar istilah mind mapping? Sudah pernah ya? Yaitu yang disebut dengan peta konsep. Sudah pernah saya jelaskan atau saya terangkan pada pertemuan sebelumnya, betul? Di kartu ini ada gambar-gambar di mana gambarnya ini berpasangan. Ya, gambar-gambarnya ini berpasangan. Dan oleh karena itu nanti kalian yang mendapatkan kartu yang sama, maka kalian menjadi satu kelompok. Nanti yang gambarnya sama, seperti ini kebetulan gambarnya sama, biji, nanti silakan langsung bertemu dengan temannya. Bisa dipahami? Understand? Oke. Saya kontak lagi ya. Ini oke. Oke, silakan ngambil satu. Acak saja boleh. Oke. Ya. Oke. Ya, silakan dibuka, dicari pasangannya. Dan langsung berkumpul dengan pasangannya. Ya, silakan berkumpul dengan pasangannya. Oke, silakan dari pojok. Baik. Tidak apa-apa. Baik. Ini it's time for LKPD1. Kalian diminta untuk membuat mind mapping atau peta konsep. Itu contoh ya. Itu contoh mind mapping seperti itu. Ya, contohnya. Yang lain kalian bisa membuat sekreatif mungkin. Ini hanya contoh saja. Nah, kalian buat mind mapping tentang isi video yang tadi sudah kalian dengarkan. Maka tidak apa-apa akan saya putarkan lagi sambil kalian mengerjakan mind mappingnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Good. Jangan lupa di sini ditulis nama dan kelasnya ya. Name and class. Oke. Satu diisi dua nama ya, karena satu kelompok. Ya, silakan bisa diisi biodatanya dulu. Nama dan kelas. Akan saya putarkan videonya sekali lagi tentang video tentang application letter atau tentang surat lamaran ini, dan durasi pengerjaannya adalah 10 menit. Ya, 10 menit. Oke, are you ready? Sudah siap? Oke, good. Silakan disimak. In few months, Dan dikerjakan. and entering the world of college and university. Membedakannya dengan sama surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you kan. Yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi alasan mengapa atau tertarik pada posisi atau lowongan kerja tersebut. Yang keempat, highlighting paragraphs. Paragraf-paragraf ini nantinya berfokus dalam menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu, sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph. Nah, paragraf terakhir ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang tersebut. Lalu, closing mereka informasi tentang diri kamu terkait education, work experiences, credentials, and accomplishment. Nah, ini resume ini adalah sebuah first impression. Kenapa? Karena disitulah perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Sehingga pastikan buat resume ini dengan sebaik mungkin, dan informasi yang diberikan juga harus seakurat mungkin. Alasannya sih dari sebuah resume Is up. Waktunya sudah selesai untuk LKPD1. Oke. Have you finished the mind mapping? Sudah selesai mind mappingnya? Oke, good.
Now we step to the next material. Sekarang saya akan mulai masuk ke sesi membacanya. Ke sesi membaca, yaitu membaca tentang surat lamaran kerjanya. Nah, tetapi sebelum itu ya, before that, I want to ask you to read some vocabulary. Jadi saya akan mengajak kalian untuk membaca vocabularies, kosakata yang nanti used in application letter, yang nanti akan banyak digunakan pada application letter. Oke, you repeat after me ya. Oke? Oke, repeat after me. Response. 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 Enclose. 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 Requirement. 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 Okay, now read together from response to resume. 1, 2, 3. Response. Enclose. Okay, very good. Nah, that's the vocabularies that we use in application letter. Ya, itu beberapa vocab atau beberapa kosakata yang nanti akan kita gunakan pada application letter. Okay. Next is definition. Application letter, also known as a cover letter, is a document used to apply for a job. Secara mudahnya, surat lamaran kerja itu adalah dokumen, ya, dokumen atau beberapa berkas yang used to apply for a job, yang digunakan untuk melamar atau meminta sebuah pekerjaan. Itu secara mudahnya. Dan biasanya this letter accompanied by a resume. Biasanya dalam surat lamaran itu dilengkapi dengan resume. Apa tadi resume? Daftar riwayat hidup. Can you get it? Bisa diterima? Okay, very good. Next is social function. Fungsi sosial. Fungsi sosial daripada surat lamaran kerja itu yang pertama adalah written proof when applying for a job. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukti nyata, bukti tertulis bahwa kamu betul-betul menginginkan pekerjaan itu. Kemudian yang kedua is means of communication, sebagai alat untuk komunikasi dengan pihak perusahaan. Karena kamu belum akan diwawancarai, maka and then number 3 as a consideration for employer, sebagai pertimbangan dari pihak pencari kerja atau perusahaannya. Jadi surat lamaran itu penting sekali fungsinya agar perusahaan tahu bahwa yang namanya A itu ingin menjadi karyawan di posisi A. Ini 3 fungsi daripada surat lamaran kerja. Understand? Okay, very good. Next is language feature. Language feature atau gaya bahasa. Gaya bahasa apa aja sih? Artinya bahasanya yang digunakan di dalam surat lamaran itu apa aja? Nah, itu namanya language feature. Apakah menggunakan bahasa gaul? Apakah menggunakan bahasa SMS? Kita cek. The first is use the simple present tense. And then number 2, not more than 1 page. Tidak lebih dari 1 halaman. And then use formal language, not slang. Artinya menggunakan bahasa yang resmi. Jadi kita gunakan bahasa yang formal. Ya, seperti contoh yang nanti akan kita berikan. And then write politely.
artinya ditulis dengan sopan. And then yang terakhir menggunakan simple past ketika bicara tentang education. Jadi ketika kamu menyampaikan tentang riwayat pendidikanmu mulai dari TK, SD, SMP, SMA ataupun kalau sudah kuliah itu menggunakan simple past. Until here, can you get the point? Bisa dapat poinnya ya? Very good. Next, it's about the parts of cover letter. Bagian-bagian dari surat lamaran. Isinya surat lamaran itu apa aja? Kalian sudah pernah lihat bentuknya apa belum? Hey. Ya, silakan bisa kalian lihat yang ada di layar ya. Di layar ini adalah contoh bentuk dari surat lamaran kerja versi English ya, pakai bahasa Inggris. Nah, inilah contoh dari surat lamaran kerja. Yang jadi pertanyaan, isinya apa aja dan bagiannya apa aja? Kita lihat. The first, yang pertama adalah applicant address. Apa itu applicant address? Ada yang tahu? Alamatnya siapa? Pelamar. Alamatnya pelamar. Tuh. Jadi bagian pertama yang ditulis di surat lamaran adalah alamat pelamar. Alamatnya siapa? Alamatnya siapa? Pelamar. Kamu. Kalau kamu melamar berarti alamat kamu. Dan alamat yang diberikan adalah alamat asli. Apa itu closing? Penutup. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu ditulisnya hormat kami, gitu ya. Kalau in English, your sincerely, gitu. Kemudian dikasih signature. Apa itu signature? Tanda tangan dan nama orang. Inilah isi daripada cover letter, isi dari surat lamaran. Can you get point? Bisa didapat poinnya? Very good. Oke. Nah, berikutnya, kalau tadi surat lamaran sudah, sekarang pasangannya. Ya, pasangan dari surat lamaran namanya adalah resume. Apa itu resume? Daftar riwayat hidup. Contohnya ini juga saya berikan contoh lagi. Contoh bagaimana seorang bagaimana menulis namanya resume atau daftar riwayat hidup. Until here, can you get the point? Bisa ditangkap poinnya? Oke, good. Okay. Next is time for LKPD 2. Waktunya untuk latihan. But before start the duty, sebelum kita mulai, kok kayaknya sudah mulai agak lemes ini ya, penyegaran dulu. Ya, silakan stand up please. Silakan berdiri. Oke. Silakan berdiri, ambil posisi agak menjauh. Kita coba ya. Nanti kalian ikuti gerakan saya. Follow me ya, follow me. Ikuti saya. Kalau saya bilang Marina, tangannya begini. Ikuti tangannya. Marina. Kalau saya bilang menari, tangannya ini. Menari. Kalau saya bilang di atas, tangannya begini. Ikuti ya, Mas Ananda, Mas Dewi, diikuti. Di atas. Kalau saya bilang mengarah, tangannya begini. Marina menari di atas menara.
Bisa? Ikuti aba-aba ya. Baik, are you ready? Sudah siap? Ini akan melatih fokus dan konsentrasi. Marina menari di atas menara, di atas. Gimana di atas? Iya, Mas Abdi salah ya. Oke, fokus ya, fokus. Oke, posisi di mana? Di atas. Di atas menara. Oke, good. Yes, sidang, please. Layak, boleh kembali. Semoga dengan Marina tadi kalian sudah fokus kembali ya. Oke, kita akan melakukan LKP dulu. Latihan yang kedua yaitu latihan tentang mencari parts of application letter. Mencari bagian dari surat lamaran kerja yang tadi sudah kita pelajari. Kalian lihat di situ ada soal tentang surat lamaran. Kemudian ada nomor-nomornya. Betul ya? Ada nomor di masing-masing surat lamaran itu. Silakan kalian tulis nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, dan seterusnya. Ya, silakan dimulai. Okay, have you finished the duty? Sudah selesai? Okay, very good. Okay, now we step to the last session. Kita ke materi yang terakhir atau sesi terakhir dari materi ini. Kamu tadi sudah belajar tentang pengertiannya, tentang sosialnya, fungsi sosialnya, gaya bahasanya, juga sudah mengenal bagian-bagian dari application letter atau dari surat lamaran kerja. Nah, now sekarang it's time to write. Sekarang waktunya untuk mencoba menulis surat lamaran kerja. Are you ready? Yes. Sudah siap menulis surat lamaran? Yes. Yakin? Okay, very good. But before you write the application letter, ya, sebelum kalian menulis surat lamaran kerja, terlebih dahulu akan saya kenalkan dengan expressionnya. Saya kenalkan dengan expression atau ungkapan-ungkapan yang biasanya dipakai dalam surat lamaran kerja. Kita mulai dari expression 1. Ungkapan yang pertama yaitu salutation atau greeting. Apa tadi greeting? Salam. Nah, biasanya salam yang dipakai itu, nah itu diantaranya. Contohnya pakai kata dear. Ya, misalnya nama yang dituju itu Mr. Brown, maka ya dear Mr. Brown. Kalau namanya Mr. Bean, ya dear Mr. Bean, ya. And then number 2, expressions 2 atau ungkapan yang kedua itu adalah opening. Apa itu opening? Iya, jadi dalam membuka surat lamaran itu apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tulis biasanya. And then expressions 3, bentuk ungkapan yang ketiga itu adalah tentang experience and qualification. Apa itu experience? Pengalaman. And qualification, apa itu qualification? Kemampuan, pengalaman, dan kemampuan atau keahlian kalian. Itu tentang experience. Okay. And then expressions 4, ungkapan yang keempat yaitu reason for applying job. Apa maksudnya? Alasan kenapa kok kamu ingin melamar di situ. And then expression yang terakhir yaitu expression 5, yaitu closing atau penutup.
Seperti tadi yang kita bahas di bagian-bagian tadi tentang final paragraph ya, paragraf penutup terakhir atau penutup isinya adalah harapan. Harapannya apa? Mendapat respon positif. Itu beberapa expressions atau beberapa ungkapan yang akan atau yang bisa kita gunakan pada penulisan surat lamaran kerja. Sampai di sini, can you get the point? Bisa sedikit punya gambaran tentang ungkapan-ungkapannya? Punya gambaran ya? Oke. Dan biar lebih mantap lagi, akan saya putarkan lagi sebuah video tentang bagaimana cara menulis surat lamaran kerja. Ya nanti ketika kalian mengerjakan latihan ataupun nanti membuat surat lamaran, kalian sudah bisa. Are you ready? Sudah siap mendengarkan? Oke, silakan disimak video dari Kak Fitri. Balik lagi dengan Kak Fitri dan bahasa Inggris jadi mudah. Nah, di video sebelumnya kamu sudah belajar kan tentang bagian-bagian dari job application letter. Nah, di video kali ini kita akan coba membuat job application letter. All you have to do first is to prepare several pieces of papers, a pencil or pen, and a handful of filling stickers. Sudah siap? Writing time. Waktunya untuk menulis. Dan ini akan saya berikan nomor-nomor yang bisa kalian pilih. Nah, ada 6 lowongan pekerjaan. Ada 6 lowongan pekerjaan. Tadi sudah disampaikan Kak Fitri. Silakan coba membuat lamaran dengan adanya lowongan yang ada. Saya mulai dari grup 1. Nah, Mas Ananda, what number? Number 2. Number 2. Alright, number 2. Silakan ditulis lowongannya, Mas. Iya. Itu dia number 2 adalah menjadi teknisi di PT Ngajak Pinter Bareng. Dan yang terakhir berarti grupnya Mbak Arini number 4 ya, yang belum. Oke, number 4 good. Adalah menjadi shopkeeper. Shopkeeper ya, penjaga toko di toko Al Hasanah, Jalan Merpati number 47 Gelandu. Oke, silakan dikerjakan di LKPG 3 itu yang di bawahnya tadi. And the time is 10 minutes. Ya, waktunya 10 menit. Ya, silakan bisa mulai dikerjakan 10 menit. Yang artinya adalah saat kamu menulis kalimat pertama ini, bahwa benar-benar tulis benar kamu ingin melamar pekerjaan ini, dan istilahnya kan kayak apalagi kalau yang manajer itu bakalan sering banget nih namanya tulis-tulis dapat surat-surat kayak gini. Jadi kayak pastinya kalau kita kalimat yang bosannya, apalagi kayak cuma benar-benar yang kita copy paste, itu pasti dia udah bosan. Jadi sebisa mungkin kamu tulis yang benar-benar murni dari kamu sendiri, seberapa besar kemampuan kamu yang relevan. Jadi itu supaya apa? Supaya memang di sini tuh kamu menjual diri kamu. Ya, menjualnya dalam artian yang enggak sebenarnya ya. Di sini kamu menjual kemampuan kamu. Kenapa? Kamu adalah karena tetap bilang alasan kamu dan ketertarikan kamu untuk bekerja di perusahaan ini. Kamu bisa lanjutin lagi aja. Kayak kenapa memang kamu benar-benar jadi kandidat yang paling sempurna. Kenapa kamu harus dipilih di antara pelamar-pelamar lainnya? Jadi pastikan dengan menggunakan bahasa yang persuasif, dan persuasinya juga pastinya ditulis secara jujur ya, karena yang namanya HR manager itu pasti tahu kok kalau kita tuh template atau copy paste dari buatan orang. Oke, setelah time is up. Waktunya sudah selesai. Have you finished the work? Sudah selesai? Oke, yes, silakan submit your paper. Silakan dikumpulkan. Okay, good. Yes. Thank you. Okay, my students. After submitting the paper, the means is the end of our lesson. Ya, ini berarti selesai materi kita, selesai pelajaran kita.
And I hope that you have understood. Kamu mengerti apa yang hari ini kita pelajari. Mulai dari tadi ada definitionnya, ya, pengertian dari surat lamaran kerja, fungsi sosialnya, gaya bahasanya, bagian-bagiannya, dan serta bagaimana cara menulis surat lamaran kerja yang baik. Tadi kalian sudah mendengarkan, sudah melihat, dan sudah melaksanakan tugas dengan baik. Yang nanti tugas ini akan saya koreksi di rumah, dan pertemuan berikutnya nanti akan saya kembalikan dan akan saya sampaikan kepada kalian. Understand? Yes. Okay, good. And see you in the next material. Sampai jumpa pada materi berikutnya. It's about conditional sentence. Sudah pernah mendengar sebelumnya conditional sentence? Belum? Oke, nanti bisa kalian pelajari sebelum kita ketemu minggu depan. Silakan kalian buka di buku paketnya tentang materi conditional sentence atau if clause. Oke, and for the last statement, untuk yang terakhir saya sampaikan sebuah motivational quote, ya, ada sebuah kalimat motivasi dari seseorang yang bernama Walt Disney. Pernah dengar kamu Walt Disney? Pernah? Kalau dengar Walt Disney yang diingat apa? Kartun, ya. Ada Mickey Mouse, ada Donald Duck, ada Goofy. Nah, Walt Disney pernah menyampaikan sebuah pesan motivasi untuk kita semua, yaitu if you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. Apa artinya? Jika kalian bisa memimpikannya, maka kalian bisa melakukannya. Apa yang menjadi impian kalian di masa depan, maka itu bisa kalian lakukan. Okay, thank you for your attention. For the last, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama by reciting Al-Fatihah. Mudah-mudahan our lesson today useful for our life. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kalian. Al-Fatihah. Okay, let's close by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.